Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Sebelum masuk ke coding ya Google Colab ya, kita coba mendiskusikan tuning hyperparameter ya. Pada video sebelumnya atau pada video pertemuan sebelumnya kita mencoba tuning hyperparameter menggunakan grid sheet cross validation ya sudah kita jelaskan. Tapi ada metode lain ya yang bisa kita gunakan untuk perbandingan yang dimaksud dengan random shades cross validation ya. Jadi hiperparameter itu kita kan sudah tahu ada banyak parameter yang harus kita tuning ya, misalkan batch size ya. Kemudian juga ini optimizernya mau pakai yang mana. Ini juga bagian daripada hyperparameter ya. Ini epoch itu juga bagian dari hyperparameter tadi ini mempengaruhi tadi ya varian sama mempengaruhi bias. Kalau terlalu kecil bias jadi tinggi biasnya. Kalau terlalu besar, nah mungkin nanti variannya menyebabkan tinggi ya. Ada juga mungkin kalau mau dimasukkan learning rate, ya learning rate ini juga bisa pengaruh atau bisa juga nanti lambda dari L1 sama L2 regularisasi ya untuk menghindari overfitting. Kalau mungkin kita mau nambahkan lagi ya, mungkin juga ini menjadi permasalahan ya dia yang bisa kita tuning ya. Kemudian juga mungkin drop out kalau kita mau masukkan ya, drop outnya berapa drop outnya yang pas. Nah, ini juga bisa kita masukkan ya ke dalam sebagai bagian dari hiperparameter yang bisa kita tentukan di awal ya. Kita kan tujuannya mengembangkan model itu adalah bagaimana mencari struktur yang terbaik. Oh iya, di antaranya mungkin adalah berapa unit di hidden layer ya. Itu juga penting mungkin mau dibuat atau berapa hidden layer. Ini juga bagian dari yang bisa kita lakukan. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan entah grid set, entah random search ya. Nah, kalau grid set ini contohnya ini grid set ya. Ada banyak parameter optimizer, ada epoch, ada batch size. Ini semua peluang ini dicoba semuanya, semua konfigurasi. Ini baru baru 3 kali ini kalau saya tambahkan semuanya akan banyak ya. Akan berapa ini potensi kemungkinannya ya. Jadi oleh si grid set itu akan dicobain semua ya. Batch size-nya satu, respro misalkan ya, ini kondisi satu, ini, epochnya ini, kondisi yang lain ini, satu kali itu dicoba. Ya, tinggal berapa ada potensi peluang ininya, berapa kali berapanya, misalkan ini pilihannya kan 1, 5, 10, berarti 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini 4, ini 2. Berarti bisa kita lihat ukurannya 4 kali 3 kali 2. Ya, berarti ini 12 ada 24 kali nanti diulang. Lah kalau tambahan ini, berapa kali diulang ya tinggal ngalikan saja. Berapa rentangnya di sini, berapa rentangnya di sini, ya. Ini akan berpengaruh ya pada sistem kita ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya. Ini kita kalau menggunakan grid set ya, itu semua parameter dicoba ya. Tinggal tinggal semuanya ini dicobain semua parameter dicoba. Kalau random set enggak, dia diacak aja dari rentang itu misalkan satu sampai 10 itu rentangnya jadi dipilih secara acak, enggak semuanya dipilih ya. Nah, ini kemudian yang menyebabkan siapa? Dia perlu waktu yang lama, kalau ini lebih cepat ya. Tapi untuk mencari yang terbaik itu ya lebih baik menggunakan ini ya. Lama tapi kita akan mendapatkan yang betul-betul itu sesuai dengan yang kita inginkan karena rentangnya sudah dicobain semua ya. Sehingga yang sini memang tidak sebaik research ya. Nah, itu. Hanya masalahnya kan kalau kita mungkin menggunakan komputer laptop ya akan menjadi masalah panas ya. Bagusnya ini menggunakan high performance computer ya. Itu menggunakan server ya misalkan kita bisa ke Google Colab itu bisa ditinggal ya tapi karena free ya sehingga kadang time out sessionnya ya bisa juga menggunakan AWS ya AWS Amazon Web Service
Nah, itu bisa juga menyediakan ya untuk yang sifatnya untuk keperluan training deep learning ya. Nah, tapi kira-kira bisa nggak kedua-duanya digabung ya? Kira-kira begitu ya. Nah, ini ada beberapa usulan ya. Keduanya ya bisa dicoba ya. Jadi dilakukan dulu random search. Jadi random search-nya dulu dilakukan. Pada banyak hyperparameternya tadi banyak dicobain semua ya pada rentang tertentu. Maka kemudian setelah itu kita akan tahu, oh kira dengan random itu untuk misalkan untuk apa epochnya, misalkan epochnya kita buat tentang berapa sampai berapa. Oh kira-kira ternyata isinya 100. Oke. Berarti kalau begitu nanti grid setnya kita jalankan di antara 100. Di saat di random itu kita buat mungkin antara 10 sampai 500 begitu saat random. Maka akan di random oleh ini. Tapi setelah di random kita akan ketemu epochnya. Kok antara sekitar 100 berarti kita nambahin dikit-dikit aja di atas. Di sini nambah 90, di sini nambah misalkan 110. Berarti kira-kira di antara itu nanti. Jadi kita perhalus begitu. Ya, juga demikian parameter-parameter yang lain ya. Jadi di awal-awal dengan random set itu kita akan tahu parameter yang paling berpengaruh dari rentang itu yang mana. Setelah itu nanti dengan grid set kita akan persempit. Ya, sehingga ini disebut dengan metode dari kasar ke halus begitu ya. Kasar dulu dengan random set baru diperhalus dengan grid set. Ya, tapi kalau nggak mau ribet pakai langsung grid set juga nggak apa-apa. Saya pakai apa? High performance komputer begitu ya, pakai Google Colab atau pakai AWS yang bayar misalkan ya nggak masalah. Ya langsung aja riset ya, tinggal aja, tinggal tidur udah jalan sendiri ya. Ya itu pilihan ya ketika kita memiliki resources yang besar yang bagus ya kita bisa ngapain terserah ya. Tapi ketika kita mengalami kendala dalam hal resources ya, hardware kita tidak support ya maka kita perlu mungkin menggunakan rekomendasi ini ya. Demikian mungkin terkait dengan tuning hyperparameter. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video selanjutnya bagaimana menggunakan keras ya untuk melakukan perbaikan model regularisasi dan sebagainya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.